Halo, saya Laurentius Nicholas Chris Marinas dengan NPM 221506109. Video ini mengenai apa yang telah saya pelajari pada teori bahasa dan otomata. Jadi yang pertama itu masuk ke konsep dari teori bahasa dan otomata. Bahasa pemrograman itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama ada tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Yang rendah ini adalah bahasa mesin. Yang menengah itu bahasa assembly. Bahasa tingkat tinggi itu adalah C++, Java, PHP, dan yang lainnya. Mesin hanya mengenali bahasa mesin. Mesin itu hanya dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi atau C++ tadi, sebagai contohnya, hanya karena dia terdapat compiler atau yang penerjemahnya. Teori bahasa itu membahas mengenai bahasa formal untuk kepentingan perancangan compiler. Automata itu adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input input pada mesin harus dianggap sebagai bahasa yang dapat dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasi apakah suatu bahasa diterima atau tidak. Ini adalah contoh eh, mesin otomata sederhana, yang mana di sini ada key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Yang mana itu sebagai state-nya. Dan ini ada AD, A, dan AD dan U itu sebagai inputnya. Jadi di sini dapat kita lihat dari key 0 dia diberikan input A, dari key 1 diberikan input D untuk benda kedua, key ke key 2, dan AUD ini adalah inputnya dari key 2 ke key 3, key 4, dan key 5. Jadi dari contoh ini kita dapat untuk sama key 3 dan key 4 ini karena dia ada lingkaran di dalam lingkaran gitu. Itu merupakan penanda bahwa itu adalah state akhir atau goal state-nya. Jadi sebuah string itu dapat diterima jika dia state akhirnya itu adalah berada di goal state atau key 3. Kalau dalam contoh ini adalah key 3 dan key 4 begitu. Jadi di sini yang awalnya itu adalah dari key 0 diberikan inputan A, jadi A. Kemudian key 1 ke key 2 itu D. Kemudian sekarang udah di state key 2, dia jika dikasih input A itu dia berarti berakhir di key 3, dan key 3 itu adalah goal state, berarti dia ADA adalah input string yang diterima. Jika ADU, jika ADU ini juga terhitung dari tadi kan A, habis itu D, habis itu U. Dari key 2 ke key 4, ini kan state akhirnya itu adalah key 4. Berarti dia diterima karena dia berakhir di goal state. Berarti ADA diterima, ADU diterima. Jika ADD dari A ke D ke D lagi, dan dia berakhirnya di key 5. Sedangkan key 5 itu bukan goal state, maka ADD itu dia itu tidak diterima karena dia berakhir di karena dia tidak berakhir di goal state gitu. Jadi ini tidak diterima. Kemudian adalah simbol, string, dan bahasa. Simbol itu merupakan entitas abstrak yang didefinisikan secara formal. String itu merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol. String kosong itu ada istilah lagi string kosong, yaitu dinyatakan dalam simbol epsilon. Kemudian bahasa merupakan sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Jadi dapat diartikan sebuah bahasa itu adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet.
Kemudian selanjutnya adalah hierarki Chomsky dan aturan produksi. Sebelum masuk ke aturan produksi dan hierarki Chomsky, pertama kita perlu tahu dulu uh, simbol-simbol. Itu ada dua, ada yang terminal dan non terminal. Terminal ini, simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat lagi diturunkan. Contohnya itu adalah huruf kecil alfabet A, B, C, D yang hurufnya kecil ini, seperti ini, sampai Z. Kemudian ada simbol operator, plus minus, bagi kali. Kemudian ada simbol tanda baca, ini kayak titik, koma, titik dua, eh, titik koma, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada string yang tercetak tebal. Selanjutnya adalah simbol non-terminal. Simbol non-terminal ini adalah simbol yang dapat diturunkan menjadi terminal atau non-terminal. Contohnya itu adalah huruf besar alfabet. Ini ada A, B, C dalam huruf besar sampai Z. Kemudian ada huruf S, yang mana S ini sebagai simbol awal. Kemudian yang terakhir adalah string yang tercetak miring. Kemudian kita masuk ke apa namanya? Ke aturan produksi. Aturan produksi itu adalah alfa menjadi beta. Alfa ini menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri dan B menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan. Pada terdapat 4 tingkat tata bahasa Chomsky. Itu ada tipe 0, tipe 1, 2, 3. Tipe 0 itu adalah unrestricted grammar. Jadi alfanya itu yaitu string terminal dan non terminal dengan setidaknya terdapat satu terminal, satu non terminal. Jadi minimal ada satu non terminal di ruas kiri atau alfanya. Kalau betanya itu dia rangkaian simbol terminal dan non terminal. Tipe 1 adalah konteks sensitive grammar. Yang menjadi aturannya apa? Menjadi salah ukurnya atau aturannya itu adalah panjang dari alfa, panjang string dari alfa itu lebih kecil atau sama dengan panjang string pada beta. Di sini ini ekspresi regulernya. Kemudian ada tipe kedua atau yaitu konteks free grammar. Di sini tuh alfanya itu adalah sebuah simbol non terminal. Dia satu doang. Makanya alfanya itu panjangnya itu cuma satu. Dan dia itu non terminal. Kalau betanya itu adalah rangkaian simbol terminal atau non terminal atau epsilon. Tipe ketiga adalah regular grammar. Sebuah kalau alfanya itu adalah sebuah simbol non terminal. Sorry. Tipe ketiga itu yang regular grammar, dia alfanya itu adalah sebuah simbol non terminal, yaitu panjangnya satu. Betanya itu adalah sebuah simbol terminal atau non terminal, yang mana simbol variabel itu atau non terminal dia itu terletak pada posisi paling kanan. Jadi kayak di sini di ekspresinya itu beta tuh bisa T doang atau terminal doang atau T tapi dia terdapat variabel atau non terminal tuh berada di posisi paling kanan gitu. Selanjutnya adalah FSA atau Finite State Automata, yaitu mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Ini adalah contohnya. Jadi di sini tuh ada initial state. Initial state tuh adalah yang ini ya. Initial state ditandai pada state dengan busur tanpa asal state. Jadi ini ada busurnya nih. Ini busurnya tapi dia kan nggak ada dari state mana gitu. Di sini yang nggak ada. Berarti di sini kosong nih, ini kosong. Jadi dia terhitung sebagai initial state. Kemudian lingkaran itu ini ada even sama odd. Ini adalah apa ya? Ini adalah state-nya.
Label pada lingkaran ini yang even sama yang odd adalah nama state-nya. Busuh yang ini, yang gini, yang lurus gini, ini sama yang ini itu adalah menyatakan transisi atau pemindahan state-nya. Labelnya seperti 1, 0, 1, 0 itu merupakan apa bilang ya, inputnya. Label pada busur ini adalah input sebagai inputnya. Lingkaran ganda yang mana ini? Ada lingkaran 2 kali yang ini. Itu menyatakan kalau dia itu adalah state final atau state yang terakhir. FSA itu memiliki 5 tuple. Ada key sebagai himpunan state, habis itu sigma sebagai himpunan simbol atau himpunan simbol input atau masukan, kemudian delta sebagai fungsi transisi, Q0 sebagai state awal, F adalah himpunan state akhir. Kemudian masuk ke deterministik FSA atau secara singkat DFA itu adalah suatu state hanya memiliki tepat satu state doang. Gimana? State selanjutnya dari suatu state hanya terdapat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan. Jadi jika diberikan input dan dia itu hanya akan pergi ke satu state doang, dia nggak bercabang gitu dengan dengan satu input yang sama. Ini sebagai contohnya. Ini ada key 0, key 1 dan key 2. Di sini key 0 jika dikasih A, inputan A, dia akan balik lagi ke key 0. Jika dikasih B, baru dia akan pindah ke key 1. Jadi ini kan tepat gitu. Dia hanya ketika dia dikasih inputan B, dia hanya pergi ke satu state doang, yaitu key 1. Kalau dikasih A, dia akan pindah tetap ke key 1. Kalau dikasih B, si key 1 dikasih B, maka dia akan pindah ke key 2. Kemudian dari situ, jika dikasih input B, dia akan stay di key 2. Kalau dikasih A, dia akan pindah ke key 1. Ini contoh keduanya, kurang lebih sama kayak yang tadi di atas. Dia itu dari key 0 dikasih inputan 0 ke key 2, kalau dari key 2 ke 1 dikasih input 1 jadi 1, jadi key 3 dan seterusnya. Ini kurang lebih sama. Dia cuman kayak terdapat stringnya ini 001. Kemudian kita tracking gitu. Coba ya kita satu aja. Initial state-nya itu kan key 0 ya. Ini key awal ya. Jika dikasih string pertama itu adalah input pertama itu adalah 0, berarti dia sekarang di key 2. Kemudian dari key 2 dikasih 0, berarti dia balik lagi ke key 0. Oke. Kemudian dikasih 1. Key 0 dikasih 1 berarti balik ke 1. Habis itu setelah dikasih string 1 lagi, dia balik lagi ke key 0. Dan berakhirnya di key 0, maka dia diterima. Makanya dia di sini statusnya itu diterima. Begitu. Kemudian masuk ke non-deterministic FSA. Non-deterministic ini didefinisikan sebagai kemungkinan transisinya itu lebih dari satu state dengan label input yang sama. Jadi misalkan ada satu state key 0 gitu. Dia jika misalkan dikasih input A, dia itu bisa memiliki lebih dari satu perpindahan state, bisa ke key 1 atau key 2 gitu. Key 1 dan key 2 dia ini ya. Kalau tuple dia sama, ada key, ada Q, ada sigma, delta, Q0 dan F. Ini contohnya. Di sini dapat kita lihat. Kalau bisa lihat juga di tabel transisi, tapi biar gampang lewat gambar aja. Sekarang ini initial state-nya kan key 0 nih, karena dia ada tandanya ini. Key 0. Di key 0 ini, ketika dia dikasih inputan A, dia mengalami bisa terjadi dua state gitu. Bisa pindah ke key 1 atau stay di key 0, karena di sini ada balik lagi kalau A, B, C gitu. Kalau misalkan dikasih B juga, dia itu pindah ke key 2,
dan state-nya bisa Q0 juga gitu. Jadi dia ada dua state dengan satu input yang sama. Kalau C juga kayak gitu, dia pindah ke Q3 tapi dia di Q0 juga gitu. Jadi dia kayak ada bercabang gitulah. Kemudian masuk ke ekuivalensi DFA dan NFA, deterministik FSA dan non-deterministik. Di sini dikatakan ekuivalen itu ketika dia itu diberikan input yang sama, tapi dia gimana ya? Dia diberikan input yang sama dan berakhir di goal state gitu. Dia diterima gitu seringnya. Jadi misalkan nih, ini ada yang non deterministik, ini yang non, ini yang deterministik. Jika misalkan dia dikasih 0 nih, dari awalnya Q0 dikasih 0, dia ada dua, bisa dia Q0 dan dia Q1. Maka dia diterima karena dia berakhir di Q1, yang mana itu Q1 adalah goal state. Kemudian ada 0, 1, 1, 1. Awalnya dia 0, berarti ke Q1. 1 berarti dia balik lagi ke sini, sama ada yang ke Q0. Kemudian satu lagi, balik lagi. Berarti kan dia di sini diterima. Di sini dia diterima. Kalau di DFI-nya, dari Q0, dikasih inputan 0, berarti dia ke Q0, Q1. Dan ini udah goal state. Kemudian dikasih 1. Dikasih 1 tuh dia muter lagi ke sini. Karena dia dikasih 1. Jangan gitu. Dia di sini ada inputan 1, dia akan balik lagi ke Q0. Q0 ke 1. Jadi dia muter balik lagi terus-terusan sebanyak 3 kali karena satunya 3 kali. Dan dia berakhir di sini. Yang di sini mana dia itu adalah goal state, maka dia diterima. Dinyatakan ekuivalen itu karena dia itu ketika diberikan input yang sama, input string yang sama, mereka berdua ini, dua mesin sederhana ini sama-sama berakhir di goal state gitu. Kemudian masuk ke NFA dengan epsilon move dan epsilon closure. Jadi pada NFA dengan epsilon move itu dibolehkan untuk pindah state tanpa membaca input. Jadi di sini kita dapat dari Q0 dapat berpindah langsung ke Q2 tanpa perlu membaca input apapun karena dia di sini ditandain dengan epsilon di sini. Begitu juga dari Q3 karena tanda epsilon, jadi Q3 itu bisa pindah ke Q2 tanpa harus membaca input apapun. Q2 juga dapat berpindah ke Q4 tanpa harus membaca input apapun. Jadi sini ini penjelasan singkatnya. Q0 tanpa membaca input apapun dapat pindah ke Q2, Q2 dapat ke Q4, Q3 dapat pindah ke Q2. Epsilon closure tuh selanjutnya epsilon closure dia adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Jadi di sini kalau misalkan epsilon closure Q0 gitu. Itu tuh berarti himpunan yang dapat dibaca dari Q0 tanpa membaca input. Jadi di sini Q0 itu epsilon closure itu adalah Q2. Jadi kan ini ke sini kan nggak perlu ngebaca input. Kemudian ada Q4 karena dia nggak perlu membaca lagi. Jadi dapat diartikan bahwa Q0 ini dapat mencapai state Q4 tanpa harus membaca input sama sekali gitu. Makanya di sini dibikinnya Q0, Q2, Q4. Kenapa Q0 itu dia dihitung juga karena kan dia tanpa membaca apapun dari awalnya juga dia stay di Q0 gitu. Begitu juga Q1 di sini. Kenapa dia epsilon closure-nya adalah Q1 doang? Karena dia dengan dia nggak baca apa-apa, dia bakal stay di state-nya gitu. Q2 tadi, kan ada epsilon juga. Q2 itu tanpa membaca info apapun dapat pindah ke Q4. Q3, nih Q3
Q3 itu dapat pindah ke Q2 tanpa membaca, kemudian dapat pindah ke Q4. Jadi dapat diartikan Q3 dapat pindah ke state Q2 tanpa harus membaca apapun, tanpa harus membaca input. Begitu juga Q3 juga dapat pindah ke Q4 tanpa harus membaca input apapun. Yang Q4 juga ya kayak Q1 tadi, dia bakal stay di Q4 gitu. Karena dia nggak terima input apa-apa juga, nggak baca input apa-apa juga. Kemudian selanjutnya adalah ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Jadi langkah pertama itu kita membuat tabel transisi dari NFA dengan epsilon move. Ini NFA dengan epsilon move, ada epsilon di sini. Ini tabel transisinya. Kemudian tentukan ekloso tiap state. Jadi ekloso dari tiap state itu Q0 itu dia bisa pindah ke Q2 doang. Nah, jadi kalau epsilon closo Q0 berarti dia Q0, Q2. Kalau Q1 ini kan dia di ujung juga dan ini gak ada epsilon move-nya. Jadi dia cuma Q1. Q2 juga kayak gitu, Q3 dan Q4 juga kayak gitu. Kemudian kita mencari fungsi transisi yang baru, yaitu ini rumusnya, state input kemudian sama dengan epsilon closure dari inilah, dari fungsi transisi epsilon closure state, input. Jadi di sini tadi kan ini yang bakal kepake epsilon closure yang bakal kita pakai karena kita yang pertama itu bakal ngetes dari state awal dulu Q0 dan input itu kan variabel inputnya itu cuma ada A sama B. Cuman ada A sama B. Jadi karena cuma ada A sama B, jadi kita fokus pada situ aja. Pertama Q0 dengan input A. Jadi ini jadinya Q0, ini A. Dia akan pertama ekloso dari state. State tadi kan Q0 kan. Epsilon closo si Q0 kan tadi ada dua. Nih, ada Q0 dan Q2. Yang sini Q0 dan Q2. Jadi kita masukin Q0 dan Q2. Kemudian masuk ke fungsi transisi Q0 Q2 dengan input A. Fungsi transisi Q0 dan Q2 dengan input A itu pas dia di Q1 dan Q3. Sehingga muncullah hasilnya itu adalah Q1 dan Q3 di sini. Kemudian epsilon closure dari Q1 dan Q3 adalah ini dan ini. Q1 dan Q3 itu sendiri. Jadi dapat fungsi transisi untuk Q0 dengan state Q0 dengan input A itu adalah ini Q1 dan Q3. Dan begitu terus kita melakukan mencari ini fungsi transisi yang baru itu dengan menguji dari Q0A, habis itu nanti Q0B, kemudian seterusnya sampai Q4B begitu. Kemudian langkah itu setelah kita menemukan fungsi transisi yang baru, berdasarkan langkah ketiga kita buat tabel transisinya dan diagram transisi NFA tanpa epsilon move. Dan di sini langkah kelima, tentukan final state untuk NFA tanpa epsilon move, yaitu final state awal ditambah state yang eklosornya menuju final state awal. Nah, ini tabel transisi yang baru tadi. Dari tadi itu Q0 kalau dikasih inputan A dia jadi Q1 dan Q3. Jadi ini Q0 kalau dikasih inputan A jadi Q1 dan Q3. Begitu. Dan seterusnya. Oke, sekian penjelasan mengenai apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.